Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Ingat ya teman-teman, program ini ditayangkan setiap hari Rabu jam 9 malam. Ingat, hari Rabu jam 9 malam. Tapi misalnya nih teman-teman kelewatan, kelupaan, atau mungkin bahkan mau melihat episode-episode sebelumnya, nah jangan takut. Teman-teman bisa menyaksikannya melalui channel YouTube-nya Banjar TV. Nanti teman-teman cari saja Habar Fotografi gitu ya, searching aja di sana, nanti teman-teman akan menemukan rekaman-rekaman hasil episode-episode sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan simak di sana ya. Kalau misalnya teman-teman supaya nggak ketinggalan, ini bisa di subscribe YouTube-nya. Baik teman-teman, saya sebelumnya nih saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan atau menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga buat teman-teman yang mungkin mempunyai sebuah masalah gitu ya, atau persoalan lah yang ingin dipertanyakan sehubungan dengan fotografi, melalui WhatsApp saya, bisa juga melalui Instagram saya. Nah, silakan teman-teman layangkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau dibedah fotonya, mungkin teman-teman punya foto yang menurut teman-teman ini masih meragukan apakah ini sudah baik, sudah bagus, sudah benar gitu kan. Silahkan dilayangkan, kirimkan lewat email maupun WhatsApp tadi. Silahkan. Jadi teman-teman nanti saya akan coba kita bedah sama-sama fotonya di episode berikutnya. Nah, teman-teman mungkin juga menanyakan nih, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber sebuah perusahaan, di komunitas-komunitas, ataupun di kampus-kampus mungkin membutuhkan narasumber untuk trainer. Silahkan layangkan melalui WhatsApp saya boleh, Instagram saya juga boleh. Mungkin juga perlu teman-teman juri foto, saya biasa menjadi juri foto juga. Alhamdulillah, kalau teman-teman mempercayakan saya menjadi juri foto lomba fotonya, silakan hubungi saya. Baik teman-teman, hari ini saya akan mencoba sharing bagaimana caranya eh, memotret makanan ya, atau kalau istilah kerennya gitu ya, food photography gitu. Ya kan? Nah, jadi bagaimana sih tipsnya gitu? Karena memoto makanan ini agak berbeda ya sedikit dengan foto produk biasa. Ya, kenapa jadi berbeda? Nanti saya akan jelaskan. Baik teman-teman, mari kita simak bersama. Teman-teman, seperti tadi saya bilang bahwa hari ini saya akan sharing tentang tips memotret makanan atau food photography. Nah, kenapa foto food ini berbeda dengan foto produk biasa ya? Karena di dalamnya ada yang namanya styling ya. Stylingnya berbeda gitu dengan produk biasa. Makanan itu dibuat dengan segala macam elemen yang ada di dalamnya ya. Nah, artinya kita harus bisa membuat makanan itu seolah-olah membuat orang tertarik dengan ngiler kalau orang bilang gitu ya kan. Nah, kalaunya produk biasa belum tentu kita harus bikin orang ngiler, tapi kita harus bisa membuat dia tertarik dan indah. Kalau makanan, kita tidak hanya membuat orang tertarik, tapi harus bisa bikin orang ngiler gitu. Dan percaya bahwa makanan ini adalah makanan yang satu enak, dua menyehatkan gitu mungkin ya, atau yang ketiga dia adalah higienis. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan buat teman-teman fotografer. Baik, untuk tips kali ini tidak hanya untuk fotografer profesional, tapi juga buat teman-teman yang mempunyai usaha usaha jualan makanan. Ini sangat penting sekali untuk tahu dan paham bagaimana caranya mengambil foto produknya sendiri ya kan, buat jualan online. Karena sekarang kan zamannya digital nih, zamannya jualan serba online.
Yang dijual apa? Yang dijual adalah foto dan video, ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak bisa memoto produk kita sendiri dengan baik, nggak mungkin kan kita bisa jualan online. Terus juga tidak mungkin juga kan kalau kita selalu menggunakan profesional gitu ya, selalu bayar gitu setiap foto yang mau kita ambil, ya kan? Ada kalanya kita memoto di saat-saat yang genting gitu, maksudnya sudah mepet nih, sudah mepet mau diambil sama klien gitu kan, pelanggan mau diambil ini makanannya, tapi kan sayang kalau tidak ada fotonya, ya kan? Minimal itu bisa menjadi status di story WA maupun story-nya Instagram, ya kan? Bahwa hari ini nih saya jualan loh. Nah, teman-teman, apa saja tips memotret makanan? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu makanannya ini makanan apa, ya kan? Jangan sampai nggak tahu yang makanan ini apa ya, rasanya pedas apa tidak, terus dia enaknya dimakan dengan apa, terus dimakannya enaknya dengan apa, kayak gitu-gitu. Itu harus kita tahu. Kita harus kenali makanan ini dia jenisnya apa, dia termasuk makanan yang berkuah atau tidak, terus juga apakah dia pedas, rasanya juga kita harus tahu. Terutama sekali kita harus tahu elemen-elemen yang ada di dalam produk tersebut, karena hal ini akan membuat kita paham seperti apa nanti kita men-styling. Nah, teman-teman, makanya ada yang namanya food styling. Ada orang yang walaupun dia bukan fotografer, dia adalah food styling. Artinya dia adalah orang yang bisa menata makanan. Baik, jadi kenali makanannya ya. Setelah kita kenali, akhirnya kita menggunakan alas yang polos kalau kita mau memoto produk makanan. Kenapa saya menyarankan produk polos? Karena dengan produk yang polos dan netral, warna netral, itu akan membuat fokus pada produk makanan kita saja. Bahkan mungkin dia akan membantu orang untuk fokus ke makanan tersebut. Makanan kita akan lebih menonjol karena kita menggunakan alas atau alas dan background yang netral warnanya, seperti warna putih, warna coklat, krem gitu ya. Warna abu-abu, warna hitam, kalau ada yang nanya hitam boleh gak? Boleh kok, nggak masalah. Malah banyak sekarang orang menggunakan warna hitam. Bukan berarti hitam jadi gelap, tidak. Nah, itu ada teknik tersendiri. Nanti yang namanya foto makanan ini, dia kan kita bisa, ada yang namanya dark dark foto gelap kayak gitu ya, tapi dia membuat kesan estetik foto kita. Nah, jadi teman-teman, kita gunakan alas foto yang polos, terus juga berwarna netral. Ya, kenapa kita gunakan ini? Karena ini juga membantu kita apabila fotonya mungkin digunakan untuk katalog gitu, atau menu gitu ya. Nah, itu kita kan harus menggunakan warna yang netral-netral. Sehingga dia akan lebih fokus ke produk kita. Nah, kenali makanan kita tadi. Kalau misalnya makanan kita itu berbau tradisional, ya kan, makanan tradisional, kita gunakan alas yang warnanya netral, kayu-kekayuan kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya nih makanan kita tadi dia cenderung ke makanan kekinian, yang kekini-kinian itu kan harus yang menarik gitu warnanya ya. Nah, kita bisa gunakan warna-warna pastel. Ya, biar warnanya juga tidak terlalu mencolok sekali. Kita gunakan warna-warna pastel. Yang penting warna itu senada dengan produk kita. Nah, makanya kita harus mengenali makanannya. Nah, yang kedua, apalagi nih yang tidak kalah penting. Seperti biasa kita harus menggunakan lighting yang cocok. Saya sih menyarankan teman-teman ini apalagi yang pakai smartphone gitu ya, kita gunakan window lighting saja kalau kita di dalam rumah. Window lighting ini artinya adalah di mana ada jendela di rumah, ada jendela di mana di sana masuk cahaya dari matahari. Nah, itu namanya window lighting atau pencahayaan dari jendela saja gitu.
di rumah kita. Nah, yang ketiga, kita perlu menambahkan properti. Properti ini bisa berupa elemen-elemen yang ada di dalam makanan tersebut. Contoh misalnya makanan kita ini adalah makanan pedas. Nah, pakai elemennya apa? Kita gunakan cabai-cabean gitu ya, kita beli, kita pakai di situ ada cabai lombok kalau kita bilang, kita pakai warna, kita pakai itu, elemen itu menjadi properti sehingga membuat foto kita menjadi estetik. Nah, jadi ini perlu sekali teman-teman ya untuk properti ya. Selain juga elemen seperti itu juga kita perlu layer ya. Layer itu seperti alas kayak nampan, kayak apa sih namanya? Kalau kita bilang itu telenan, tapi bahasa Banjarnya apa ya? Telenan itu ya. Saya taunya sih telenan gitu buat potong-potong makanan itu. Itu sangat berguna sekali menjadi layer. Biar foto kita ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Terus yang keempat, styling kita bisa menggunakan tripod. Saya sih menyarankan memang kita gunakan tripod. Baik pakai handphone maupun pakai kamera profesional terutama ya. Saya pakai kamera profesional, saya selalu menggunakan tripod. Karena, kenapa? Karena saya menggunakan ISO yang rendah. Sehingga speednya juga akan menggunakan speed yang rendah. Tuh. Nah, speed rendah kita perlu tripod agar tidak goyang. Kalau handphone, kenapa sih handphone juga harus pakai tripod? Kan bisa nggak pakai tripod? Bisa memang. Silahkan saja buat teman-teman yang memang tangannya cukup kuat untuk menggunakan mode yang auto di kamera handphonenya, itu tidak perlu menggunakan tripod. Oke, tapi yang penting saya ingatkan sekali ya, kalau teman-teman tidak mau menggunakan tripod, saya sarankan sekali untuk pastikan teman-teman tangannya kuat, tangannya tidak tremor atau tidak bergetar, ya, menggitir jar orang Banjar. Nah, terus ingat ya, kita juga perlu, ini yang keempat, kita juga perlu stylingnya selain komposisi yang kita harus pastikan juga angle-angle. Nah, teman-teman harus mengambil foto dari berbagai angle. Eksplorasi angle-angle yang ada. Jangan terpaku dari satu angle. Sama dengan kita mengkomposisikannya, kita eksplorasi komposisinya. Apa yang mau kita pakai komposisinya, ya kan? Terus ada sih sebenarnya tiga angle yang sering digunakan untuk makanan, paling sering banget gitu ya, yaitu flat lay, terus straight on atau level eye level gitu, atau juga 45 derajat. Nah, paling sering digunakan apa? Paling sering digunakan biasanya adalah yang sudut yang pakai 45 derajat. Itu paling sering. Lalu kemudian yang flat lay. Itu yang paling sering ya untuk makanan. Kecuali kayak makanan hamburger gitu. Nah, itu mau nggak mau kita harus pakai straight on atau level eye level ya, yang sejajar dengan mata kita. Nah, baik, itu yang keempat. Ada tips yang kelima yang juga sangat penting, yaitu kita harus menentukan konsep. Konsep ini tadi ya, berhubungan dengan alas atau background, yaitu konsep tradisional apa modern gitu. Kalau konsepnya tradisional berarti properti maupun ala-alasnya kita menggunakan yang tradisional juga, yang berhubungan dengan tradisional. Warna-warnanya juga, ingat ya, kita jangan sampai tidak mengetahui yang namanya penggunaan warna. Ada hukum warna sebenarnya dalam fotografi. Nah, itu tadi teman-teman, adalah tips dari saya apabila teman-teman ingin memoto makanan. Ingat ya, konsep dulu apa nih? Ini makanannya apa? Setelah itu baru kita bertindak, kita praktek. Nah, itu tadi teman-teman tips dari saya. Nah, teman-teman, demikian tadi tips dari saya mengenai bagaimana caranya memotret makanan atau food photography, apa-apa saja yang harus diperhatikan ya. Nah, semoga apa yang telah saya sharing hari ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman coba praktekkan di rumah masing-masing ya. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.